Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julfi Puja Ramadan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai evaluasi keterampilan berbicara di sekolah. Materi ini saya dasari dengan 5 jurnal yang sudah saya cari yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan. Berkaitan dengan evaluasi keterampilan berbicara, tingkatan evaluasi keterampilan berbicara meliputi tingkat ingatan atau pengetahuan, pemahaman, dan penerapan atau penggunaan. Evaluasi mutlak dilakukan di dalam suatu pembelajaran karena hasilnya dapat memberikan umpan balik kepada guru maupun siswa. Karena hal tersebut, sehingga siswa mampu mengetahui hal apa yang memang menjadi kekurangan dia. Karena evaluasi itu merupakan suatu cara atau hal yang dapat kita mengetahui baik dan buruknya dalam suatu pembelajaran yang sudah kita terapkan. Untuk selanjutnya, aspek keterampilan berbicara atau sasaran evaluasi keterampilan berbicara memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada pelafalan, kedua ada tata bahasa, ketiga ada kosakata, keempat ada kelancaran, dan kelima adalah pemahaman. Menurut Rudiantono mengemukakan bahwa aspek yang harus terlibat dalam suatu keterampilan berbicara adalah kosakata, tata bahasa, dan pelafalan ataupun isi. Keterampilan berbicara merupakan evaluasi yang rumit dilaksanakan daripada keterampilan menyimak, menulis, dan membaca. Karena pada dasarnya keterampilan berbicara yang dinilainya itu intinya adalah proses. Yaitu adalah proses. Nah, proses di sini berarti bahwa dalam melakukan keterampilan berbicara tidak bisa langsung kita bisa. Jadi keterampilan berbicara bukan merupakan bawaan dari lahir gitu. Seperti itu. Dan juga keterampilan berbicara dimaksud dengan proses karena bukan pengetahuan gitu yang diasah dalam keterampilan berbicara ini. Lalu selanjutnya, upaya untuk memaksimalkan keterampilan berbicara siswa yang bisa diterapkan oleh seorang pengajar adalah yang pertama meyakinkan siswa bahwa keterampilan berbicara bukanlah hal yang bisa bukan hal bawaan dari lahir seperti itu. Karena keterampilan berbicara itu harus diasah. Lalu juga terdapat beberapa metode yang menunjang atau yang bisa kita lakukan ketika kita ingin meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode storytelling atau bercerita. Bercerita di sini kan seorang siswa harus dituntut untuk melakukan penceritaan atau bercerita di depan siswanya, dan siswa yang lainnya harus mampu mengomentari siswa yang sedang berbicara di depan. Untuk selanjutnya ada metode tell and show. Tell and show ini seperti memberikan suatu masalah kepada siswa sehingga siswa tersebut memberikan suatu argumen atau pendapat. Dan lalu juga di sini ada terdapat pendekatan yang bisa dilakukan, yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif ini bisa berupa secara lisan ataupun dan hal yang menunjang yang lainnya. Hal itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi evaluasi keterampilan berbicara, dan yang intinya adalah proses, bukan pengetahuan. Karena proses dalam keterampilan berbicara menunjang pula terhadap pelafalan, pemahaman, lalu dalam kosakata dan tata bahasa yang siswa akan miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.